Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Ananda? Baik, Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah sebelum lanjut kita ada baiknya perkenalan terlebih dahulu nih untuk mengenal satu sama lain. Oke, dimulai dari kakak. Perkenalkan, nama kakak Siti Anissa Putriana, kakak dari Universitas Sriwijaya. Nah, silahkan dilanjutkan dari adek. Dimulai dari menyebutkan nama dan cita-cita. Oke, perkenalkan nama saya Syifa Dwi Septiani. Cita-cita saya ingin menjadi pelukis. Oke, salam kenal ya Sipa. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, Ananda Syifa di sini sebelumnya sudah pernah belum mengikuti kegiatan seperti ini nih? Belum pernah, Kak. Oh, belum pernah ya. Jadi ini pertama kalinya mengikuti kegiatan seperti ini ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kakak akan jelasin bimbingan konseling itu seperti apa. Oke, lanjut. Selanjutnya bimbingan, jadi kita langsung aja mulai. Bahwasanya bimbingan dan konseling itu merupakan suatu kegiatan yang diberikan oleh guru BK kepada konseli. Nah, konselingnya itu siapa? Konselingnya itu adik sendiri, Ananda Syifa, selaku Ananda Syifa, dan dimana nanti ketika kita mulai kegiatan ini, Ananda Syifa diharapkan untuk menyampaikan permasalahan yang dialami, menyampaikan permasalahan yang dialami, sehingga nanti dari permasalahan tersebut kita akan selesaikan secara bersama-sama. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, paham ya. Nah, selanjutnya dalam bimbingan dan konseling itu ada beberapa asas nih yang perlu kita taati dulu sebelum kita memulai kegiatan tersebut. Oke, jadi bimbingan dan konseling itu yang pertama ada asas. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Nah, kakak mau nanya dulu, adik datang ke ruang BK nih dengan sukarela atau tidak? Dengan sukarela, Kak. Alhamdulillah sukarela ya. Nah, karena itu juga lebih baik kan adik sukarela tanpa ada paksaan siapapun, oke? Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan. Di mana asas keterbukaan ini ketika nanti kakak menyuruh adik untuk menyampaikan permasalahannya atau menceritakannya, adik diharapkan untuk lebih terbuka dengan permasalahan nanti yang adik alami, sehingga nanti ketika setelah nanti adik menceritakan permasalahan tersebut, diharapkan kita nanti bisa menyelesaikan permasalahan adik secara bersama-sama, oke? Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin gitu, semuanya terbuka gitu ya. Yang ketiga itu ada asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan ini di dalam kegiatan ini terdapat beberapa asas atau yang harus kita taati nih. Karena kalau kita ngikutin kegiatan ini, yang pertama itu kita harus mentaati peraturan yang sudah dibuat. Oke, sepakat. Yang pertama itu ketika nanti adik mau pergi ke toilet ataupun ingin mengungkapkan pendapat atau menyampaikan pendapatnya, itu disilakan untuk mengangkat tangan, mengangkat tangan kemudian menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya nanti ketika adik ingin pergi ke toilet, itu bisa izin dulu terlebih dahulu ke kakak selaku pemimpin kelompok, baru nanti kita diskusikan apakah boleh untuk pergi ke toilet ataupun nanti ada kesibukan lainnya, oke? Nah, waktu yang kita sepakati dalam bimbingan kelompok ini, kita sepakati dulu nih mau waktunya berapa menit. Nah, biasanya itu waktu yang disepakati itu 30-45 menit. Gimana? Kita sepakat mau seperti itu? Sepakat. Oke, sepakat ya. Oke, karena kita tadi sudah menyetujui asas ataupun waktunya tadi, selanjutnya Ananda Syifa bisa menceritakan permasalahan yang dialami. Oke? Boleh Ananda menceritakan permasalahannya? Jadi begini, Kak. Saya merasa kalau lingkungan pertemanan saya ini kurang baik. Kenapa? Karena saya sering melihat teman saya tuh sering mengonsumsi barang terlarang seperti rokok, sabu, dan juga minuman beralkohol. Oh gitu. Iya. Lalu sebelumnya Ananda itu sudah tahu belum apa hal-hal tersebut? Saya belum tahu tentang hal-hal tersebut, Kak. Oh, jadi adik itu belum paham ya.
tentang barang-barang seperti itu apa sih. Jadi adik tuh merasa bingung kalau temannya itu salah, tapi adik tuh nggak tahu itu tuh hal yang dipakai oleh mereka tuh benar atau enggak gitu ya. Oke, gak apa-apa, nanti kita bahas secara bersama-sama ya. Lalu ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak dapat hanya itu. Cuman itu. Oke. Nah, jadi narkotika itu dia tuh sebenarnya ada 3 jenis yang biasa disebut oleh orang-orang itu, yang dikenal itu namanya itu nabza. Nabza itu yang kayak tadi, nanya itu ada yang disebutin oleh adik tadi, nanya itu narkotika, P-nya itu psikotropika, dan Z-nya itu zat adiktif. Sampai sini paham? Paham? Ada yang mau ditanyain? Tidak. Bisa diulangin? Oke, coba. Nanya Narkotika, pinter, P-nya psikotropika, psikotropika, Z-nya zat 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 adiktif. adiktif. Nah, jadi biasanya orang-orang yang pengguna ini ketiga barang itu bisa dipakai dengan cara diminum, dihisap, bahkan ada juga yang disuntik. Nah, jadi secara kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya nabza itu merupakan bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Biasanya jadi intinya tuh orang yang biasanya mengonsumsi narkotika ini bisa membuat mereka tuh jadi halusinasi. Berhalusinasi itu kayak mereka tuh merasa apa ya, bukan dunia mereka lah gitu lah, lebih ke dunia mereka gitu. Nah, biasanya juga orang yang memakai narkoba ini bisa mengalami ketergantungan karena mereka sudah masuk ke kecanduan. Oleh sebab itu mereka itu sulit untuk melepaskan diri ataupun menjauhkan diri dari barang tersebut. Nah, tapi narkotika ini tuh ada sisi baik dan sisi positif, ada sisi baik dan sisi negatifnya. Sisi baiknya itu apa? Sisi baiknya itu ketika biasanya narkotika ini dipakai untuk oleh orang yang lebih berpengalaman seperti dokter gitu. Dokter biasanya pakai narkotika ini untuk hal-hal yang medis gitu, untuk misalnya morfin itu dipakai buat suntik bius ketika lagi operasi itu biasanya suntik bius. Nah, anestesi itu kan bisa menyebabkan halusinasi. Nah, tapi jika digunakan oleh bukan yang dokter ataupun orang yang biasanya itu merupakan suatu obat yang bisa bikin terlarang gitu, yang tidak baik dikonsumsi sehingga bisa menyebabkan kecanduan tadi. Lalu apalagi yang mau ditanyakan? Dampak penggunaan itu gimana ya, Kak? Oke, bagus ya pertanyaannya. Dampak dari penggunaan narkoba itu. Iya. Nah, itu tadi yang Kak sudah sebutin. Dampaknya itu bisa bikin halusinasi. Nah, yang kedua itu bisa bikin emosional nih. Orang yang biasanya mengonsumsi narkoba itu biasanya emosinya itu lebih menggebu-gebu. Jadi dia itu lebih gampang marah, lebih cepat emosi. Bahkan contohnya kayak gini. Misalnya ada temen kamu, ada Syifa nih manggil temennya nih, temen cowoknya, kayak misalnya, "Hey, kamu sini dong." Terus dia kayak nggak setuju gitu kalau dipanggil, nggak suka gitu, jadi langsung emosi, langsung cepet marah gitu. Yang kedua, konsentrasi penggunanya itu jadi lebih menurun. Jadi kayak dia tuh gampang apa ya, sulit untuk fokus lah gitu, sehingga hal tersebut itu juga bisa menghambat aktivitasnya ya kan. Kayak misalnya dia jadi gampang sulit berkonsentrasi, susah buat fokus, itu kan sangat menghambat banget. Nah, yang ketiga itu bisa mengurangi nafsu makan. Nah, orang yang pakai narkoba ataupun orang yang mengonsumsi itu, hal tersebut dia bisa membuat berat badannya itu, karena kurang nafsu makan, dia jadi berat badannya itu jadi turun, jadi dia tuh lebih gampang kurus gitu karena nggak nafsu makan tadi. Nah, yang selanjutnya itu ada yang selanjutnya itu orang yang pakai narkoba ini tadi sudah dijelasin di awal bahwasanya kalau orang yang pakai ini itu dia
karena otaknya tadi sudah terganggu, sudah dia jadi sulit berkonsentrasi tadi. Nah, orang yang seperti itu biasanya lebih sulit untuk sembuh karena pulihnya itu lebih susah karena sudah kecanduan tadi. Nah, orang yang pakai narkoba ini dia tuh tidak gampang buat dia menghindari ataupun berhenti buat pakai narkoba itu nggak gampang. Perlu step by stepnya tuh, perlu banyak hal yang perlu dilakuin. Kayak misalnya kalau dia udah kecanduan sekali, otomatis kan dia pasti bakal ngulang lagi karena dia udah efek ketergantungan, ada efek ketergantungan atau kecanduan tadi, makanya dia bakal mengulangi hal tersebut berulang-ulang kali. Nah, lalu ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, Anda dan Syifa tahu nggak sih apa ciri-ciri orang yang pakai narkoba itu seperti apa? Belum tahu, Kak. Oh, belum tahu ya, nggak apa-apa. Nanti kakak jelasin ya di sini bahwasanya orang yang ciri-ciri pakai narkoba itu yang pertama, bibirnya itu menghitam. Pernah lihat temen yang kayak misalnya yang adik sebutin tadi, nemu temen yang mengisap rokok itu bibirnya hitam gitu, menggelap ya. Pernah? Pernah. Nah, itu biasanya dia tuh karena udah kecanduan sama rokok tadi, makanya dianya jadi kecanduan sama kayak narkoba gitu, makanya bibirnya menghitam. Nah, ciri-ciri orang yang pakai narkoba itu yang pertama, bibirnya menghitam. Kenapa? Biasanya orang yang pakai menggunakan rokok itu kan bisa bibirnya tuh hitam dan juga mukanya tuh pucat biasanya, jadi terlihat pucat. Nah, yang kedua itu giginya itu lebih gampang rusak, kayak misalnya gampang keropos, bisa juga karena giginya itu kuning-kuning gitu, bisa dilihat dari situ. Nah, yang ketiga itu biasanya nih yang sering dialami oleh pengguna itu, yang ketiga ini masalah tidurnya. Pola tidurnya itu kayak misalnya dia tuh bisa seharian itu nggak tidur, malamnya tuh nggak tidur, malam nggak tidur, paginya yang tidur kayak gitu. Kan itu nggak wajar ya, hal itu nggak wajar, sehingga itu bisa dikenali nih kalau misalnya Ananda ngelihat ada temannya misalnya di sekolah nih atau di lingkungan mana, melihat ih kok dia ini ya, apa sih, ngelihat dia lagi main dia tidur ataupun dia nggak fokus. Nah, itu bisa dikenali ciri-ciri narkoba. Nah, selanjutnya itu bisa dilihat dari matanya nih, bisa selain dari mulut dan tidurnya, bisa lihat dari matanya tuh biasanya orang yang pakai itu merah, terus juga cekung, terus juga sayu, kayak ngantuk-ngantuk gitu lah, jadi gampang ngantuk karena dia tuh mengalami halusinasi tadi, makanya mata itu kayak sayu merah gitu. Nah, yang terakhir itu pupil matanya itu tuh melebar ataupun menyempit seperti itu. Nah, dari sudah Kak sampaikan tadi, ada lagi yang mau ditanyakan? Penyebab orang yang menggunakan narkoba itu apa ya, Kak? Oke, bagus banget ya pertanyaannya. Jadi penyebab orang yang pakai narkoba itu, yang pertama, dia itu biasanya nggak paham nih narkoba itu apa sih, nabza itu apa sih. Jadi dia cuma pakai-pakai aja tapi nggak nyari tahu apa itu nabza, apa itu narkotika gitu. Nah, yang kedua itu bisa juga dia tuh sudah tahu tapi dia tetap nggak bisa menghindari pemakaian narkoba itu. Kenapa? Karena biasanya orang yang sudah tahu itu dia sudah mencari tahu nih resiko narkoba itu apa, dampaknya apa, jenis-jenisnya apa saja. Maka dari itu, tapi dia tuh dari dampak tersebut atau resikonya dia tuh nggak bisa menghindari. Kenapa? Karena dia udah mengalami kecanduan tersebut. Nah, mengalami kecanduan tersebut makanya dia sulit untuk menjauhi narkoba. Nah, yang ketiga itu ada biasanya orang yang menggunakan narkoba itu penyebabnya mereka tuh coba-coba karena mereka nggak tahu, terus juga informasi yang didapat juga sedikit karena olok-olokan teman ataupun dorongan dari teman, makanya mereka tuh coba-coba. Nah, biasanya orang yang seperti ini tuh dia tuh kayak disuruh ataupun diolok-olok oleh temannya, kayak misalnya nih pakai nih, aku ngasih kamu barang, tapi dia tuh nggak tahu nih. Maka dari itu dia kayak cuma nyoba-nyoba aja, karena kalau dia nggak ikut dia takutnya nanti diolok-olok nih oleh temennya, kok
kok kamu nggak ikut sih, kamu nggak keren gitu kan. Makanya dia lebih milih buat coba-coba ikut, makanya sehingga dia terjerumus nih ke teman-temannya tadi. Maka dari itu lingkungan pertemanan itu penting banget bagi diri kita. Karena lingkungan pertemanan, kenapa? Karena lingkungan pertemanan itu merupakan pembentukan karakter kita sendiri. Kayak misalnya kalau kita berteman dengan kalau kita berteman dengan orang yang penjual wangi-wangian, kita akan tercium juga wanginya. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang penjual narkoba, kita juga pasti bakal terjerumus ke dalam lingkungan tersebut, dan itu juga hal yang terlarang dan tidak baik. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oh, ternyata bahaya banget ya Kak orang yang menggunakan narkoba. Lalu cara mengatasinya bagaimana ya Kak? Oke, iya benar banget Ananda sih Pak. Sudah paham ya tadi yang sudah kakak jelasin bahwasanya narkoba itu bahaya banget seperti yang adik bilang tadi. Terus gimana sih cara mengatasinya? Oke, cara mengatasinya nih kita bisa mencari nih lingkungan pertemanan yang cocok, ataupun misalnya adik kan udah nemuin lingkungan pertemanan yang adik pilih tadi. Nah, karena Ananda sudah tahu nih lingkungannya tidak baik, merasa tidak baik, ya kita cepat-cepat menghindari gitu lingkungan supaya tidak terjerumus. Tapi jangan pula kita tuh terlihat oleh mereka, kok kamu nggak mau sih temenan sama aku, bukannya kayak gitu ya. Kita bisa kayak misalnya kita menjauh tapi kita masih tahu gitu dia tuh pakai hal tersebut, jadi jangan bikin dia kayak gak mau temenan gitu. Paham nggak? Paham. Nah, oleh sebab itu selanjutnya caranya itu buat adik nih supaya terhindar dari teman-teman yang kayak gitu. Gimana caranya? Selanjutnya itu ada Ananda bisa mencari kegiatan atau hal yang lebih positif lah gitu. Kayak misalnya Ananda bisa melakukan banyak banget hal-hal atau kegiatan yang bermanfaat, hal-hal yang lebih positif yang bisa kita lakuin. Kayak misalnya kita bisa bercocok tanam, melakukan belajar masak, banyak kan. Kayak misalnya mengerjakan tugas, mengerjakan PR, terus juga bersosialisasi dengan tetangga, itu kan hal-hal yang positif. Masih banyak banget yang lain. Selanjutnya itu juga bisa, misalnya nih ada bisa bikin video kemudian diupload di sosial media, itu kan sekarang banyak banget nih, lagi banyak banget. Nah, biasanya hal-hal yang iseng kayak gitu tuh bisa menghasilkan cuan biasanya gitu. Jadi kan sekaligus mencari kegiatan yang positif, kemudian dapat cipratan dapat duitnya gitulah. Nah, yang selanjutnya tadi mencari lingkungan yang lebih positif tadi sudah kan. Nah, sampai sini terus juga Ananda selain melakukan hal-hal tersebut, sampai itu juga Ananda bisa mencari hobi yang baru. Ananda punya hobi nggak? Punya. Apa? Mewarnai. Oh, Ananda hobinya mewarnai. Nah, itu bisa juga dilakuin kayak misalnya lagi waktu senggang atau lagi waktu kosong setelah mengerjakan tugas, setelah menyelesaikan seluruh aktivitas, Ananda bisa merefleksikan diri ataupun mencari kegiatan yang bisa menenangkan pikiran supaya otak kita tuh lebih tenang gitu. Jadi bisa mewarnai kan bisa menenangkan otak gitu ya, bisa menenangkan pikiran, bisa juga melatih konsentrasi kita gitu. Nah, sampai sini ada lagi yang mau dibahas? Tidak ada. Tidak ada lagi yang mau diceritakan? Tidak. Oke, nggak apa-apa. Nanti karena waktunya tadi kita sepakati ya 30-40 menit, maka kita cukupkan saja karena tidak ada lagi yang mau dibahas, nggak apa-apa. Nah, nanti jikalau nanti ada yang mau ditanyakan lagi, Ananda bisa datang ke ruang bimbingan dan konseling. Jangan sungkan-sungkan untuk datang karena bimbingan dan konseling ini sangat terbuka untuk para siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Baiklah, kita cukupkan saja ya karena tidak ada lagi. Benar? Benar. Oke, karena waktu dan juga waktunya sudah tidak cukup dan juga tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan saja. Baiklah, kita tutup
kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah kegiatan ini sudah lancar. Terima kasih Ananda Sipa yang sudah berperan aktif pada kegiatan hari ini dan sudah menceritakan permasalahannya. Semoga Ananda bisa menemukan solusi bagi Ananda sendiri, bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang Ananda alami. Kakak tutup, terima kasih sekali lagi. Wabillahil taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Sama-sama. Bentar.